Hai Drama Friends, kembali lagi di my channel dengan cerita Istri Jenderal. Episode kemarin sampai dicerita kalau Jinner menemui putri ke-9 dan putri menceritakan kisahnya dengan kekasihnya yang tragis. Untuk yang belum nonton part 1-nya, saya taruh linknya di deskripsi ya. Kita lanjutkan ceritanya. Sedangkan di barak, Jenderal mengkhawatirkan Jinner yang bisa salah paham lagi. Jenderal tidak akan menerima dekrit. Keesokan harinya, ketika putri ke-9 datang, Jenderal menolak mengizinkannya memasuki kediaman. Alasannya karena dia telah mempunyai istri yang ia cintai, dan cintanya sedalam lautan dan lebih berharga dari emas. Jenderal khawatir akan merepotkan banyak pihak nantinya. Tetapi, di saat putri akan pergi, Jinner menahannya. Jinner justru mengizinkan putri tinggal dan disuruh mempercayai rencananya. 景儿何故拆台，请那九公主入府。 Jenderal menjadi bingung. Xiaoshu lalu memberitahunya kalau kemungkinan Jinner sedang menguji cinta Jenderal. Padahal sebenarnya Jinner punya rencananya sendiri yang tidak bisa dia katakan pada Jenderal. Jinner bahkan meninggalkan Jenderal untuk tidur sendiri, sementara dia tidur bersama putri. Ketika mereka sarapan pun, Jinner memberikan semua miliknya untuk putri. 夫人请用。 公主请用，公主用。 Jenderal begitu sakit hati dengan perlakuan Jinner. Dia lalu meninggalkan meja makan. Jenderal menceritakan pada Xiaoshu kalau Jinner tidak hanya mengujinya, tapi melemparkan suaminya sendiri pada putri. Sampai-sampai dia melepas suaminya. Keesokan harinya, putri mengadakan perlombaan, dan pemenangnya akan diberi hadiah jepit rambut untuk diberikan pada orang yang dia cintai. Dan di perlombaan itu, Jenderal memenangkannya. Tetapi, tanpa diduga, Jinner tidak menginginkan hadiah yang diperoleh suaminya. Dia malah menyuruh untuk memberikannya pada putri. Akhirnya, Jenderal memakaikan sendiri jepit rambut itu pada putri. Selesai acara, Jinner mengatakan pada putri kalau dia pasti bisa membantunya untuk kawin lari. Putri telah menuruti Jinner untuk tinggal di kediaman Jenderal sehingga kaisar tertipu. Putri memang hanya menginginkan hidup sederhana asalkan bersama orang yang dia cintai. Tapi menurut Jinner, kawin lari juga membutuhkan uang yang banyak. Jinner menyuruh putri untuk meminta uang pada kaisar dengan alasan untuk memperbaiki kediaman Jenderal yang sudah rusak. Jenderal jadi salah paham karena mengira Jinner menyuruh putri meminta uang pada kaisar dengan menukar suaminya sendiri. 夫人她不会真的是为了钱财才嫁给将军的吧？ Dengan perasaan sedih, Jenderal berkata pada Xuyan kalau sekarang Jenderal begitu tergila-gila pada Jinner. Entah Jinner menyukai uang atau kekayaan, itu tidak masalah. Atau bahkan jika Jinner tidak mencintainya, asalkan dia masih menginginkan Jenderal, dia sudah puas. Keesokan harinya, Jenderal menemui Jinner. Dia menawarkan untuk menjual beberapa asetnya jika Jinner membutuhkannya. Kemudian, Jenderal memberikan Lingshe gunung salju yang begitu mahal pada Jinner. Jinner sangat bahagia dan langsung pergi untuk memberikannya pada putri. Tanpa Jinner tahu kalau untuk mendapatkannya, Jenderal sampai terluka. Xuyan yang mengetahui luka di lengan Jenderal mengajaknya pergi menemui tabib. Sementara itu, pada saat Jinner akan memberikan Lingshe, Su Chen, kekasih putri sedang berada di sana. Jinner menjadi sangat bahagia. Berbanding terbalik dengan Jenderal yang ketika datang ke tabib malah menemukan informasi kalau Jinner sakit. Dan menurut tabib, itu penyakit bawaan. Katanya Jinner meminta tabib untuk merahasiakannya. Xuyan jadi berpikir kalau sebenarnya Jinner menjodohkan Jenderal dengan putri karena berusaha mencarikan penggantinya. Lalu, agar Jinner tidak merasa sedih, Jenderal menyuruh Xuyan untuk pura-pura tidak mengetahui penyakit itu. Pulang dari rumah tabib, Jenderal mencari Jinner dan memeluknya. Kemudian malam harinya, Jinner mengobati luka di lengan Jenderal. 如果没有我，你是否会对九公主动心？ Jenderal menegaskan pada Jinner kalau dia hanya akan mencintainya dan akan bersamanya sampai tua. Sementara, putri sendiri sebenarnya tahu kalau Jinner tidak mau menunjukkan kemesraannya bersama Jenderal karena takut dia sedih.
Tengah malam, Jenderal melihat Jinner yang sedang mencoba beberapa ramuan herbal. Jenderal mematikan lilin dan memeluk Jinner. Dia berkata tidak ada yang bisa menyakitinya selama Jinner berada di pelukannya. Dia juga berusaha menahan air matanya. Tetapi, keesokan harinya, Xiaoshu melaporkan kalau putri mempunyai kekasih, seorang pengawal istana, dan dia telah diusir dari istana. Jenderal lalu mengingat saat pertama kali putri datang, Jinner berbisik padanya. Dia akhirnya menyadari kalau sebenarnya tidak ada yang salah dengan istrinya. Jenderal jadi punya rencana untuk balas mengerjai Jinner. Siang itu putri mengatakan pada Jinner kalau Su Chen telah ditangkap oleh jenderal. Jinner lalu mendatangi jenderal dan meminta Su Chen dibebaskan. Jinner bingung bagaimana menjelaskan hubungan mereka, tetapi jenderal malah sudah tahu kalau Su Chen adalah kekasih putri. Jenderal kemudian berjanji akan membantu Jinner tentang masalah kawin lari putri ke-9. Sementara itu, Xuyan mengajak Roro mendatangi tabib. Ketika itu tabib berkata kalau Jinner hanya mengalami siklus haid tidak teratur. Tapi Xuyan tetap mengkhawatirkan Jinner dan melaporkan hal itu pada jenderal. Dia juga menyuruh jenderal untuk lebih memperhatikan istrinya. 更要对夫人更加体贴入微、温柔有加，爱她、护她、宠溺她。 Di malam harinya, Roro melihat jenderal pergi, tapi ternyata ada di dalam ruang kerjanya. Setelah itu, dia melihat Jinner pergi juga, tapi ternyata Jinner berada di dalam kamar. Roro menjadi bingung. Ternyata mereka adalah putri dan Su Chen yang mengenakan pakaian sama agar mengelabui pengawal. Putri ke-9 memberikan liantin giok pemberian dari keluarganya sebagai kenang-kenangan untuk Jinner. 我与公主、夫人登高赏菊，尔等不必跟随。 Dengan alasan festival Chongyang, jenderal mengajak Jinner dan putri mendaki gunung. Tapi jenderal tidak mengizinkan pelayan putri ikut. Setelah sampai di atas, Jinner menyerahkan putri ke-9 pada Su Chen. Jenderal telah mengatur perjalanan mereka untuk kawin lari. Dan mereka berpisah di tempat itu. Setelah mereka pergi, jenderal menunjukkan jepit rambut yang didapatkan jenderal pada saat perlombaan. Putri telah mengembalikannya. Sementara itu, Kasih melaporkan pada Kaisar bahwa putri ke-9 jatuh ke jurang ketika sedang mendaki di festival Chongyang. Awalnya, Kaisar terkejut, tapi Kaisar tahu kalau sebenarnya putrinya kawin lari dan mendoakan kebahagiaan untuknya. Pada saat Jinner meminta dipakaikan liontin pemberian dari putri, jenderal melihat petunjuk tentang sesuatu. Jenderal lalu meminjam liontin itu dan pergi. Terdapat persamaan antara liontin dengan benda yang dia peroleh dari kuburan batu. Sedangkan Menteri Liu curiga dengan Kaisar yang tidak menyelidiki kematian putri, juga tidak menghukum Chu Xiuming. Dia berniat akan mengajukan petisi. 舍不得与我景儿分开。我也舍不得与夫君。 Tidak mau saling berpisah, jenderal mengajak Jinner ke wilayah suku Falcon. Di sana, Jinner dikawal Xuyan pergi berbelanja dengan Roro, sedangkan jenderal mencari tahu tentang ramuan. Jenderal teringat ketika ia kecil, bibinya yang merupakan ibu kandung Xuyan menyuruh untuk menggunakan kekuatannya untuk melindungi dan membela orang-orang yang tertindas. Sekarang, jenderal akan melindungi orang yang dia cintai dan mencari tahu kebenaran untuk bibinya. Sedangkan Jinner mendapat masalah karena ikut campur dengan urusan orang lain. Akibatnya, Xuyan bertarung dengan mereka. Tetapi, kemudian seorang wanita bernama Tang Rou dan kakak laki-lakinya bernama Hute membantu dan menyuruh pengacau pergi. Mereka akhirnya makan dan minum-minum bersama untuk mengucapkan terima kasih. Tetapi jenderal yang telah menyembunyikan identitasnya tiba-tiba malah dibuka oleh Roro yang mabuk kalau dia adalah Chu Xiuming, sang jenderal. Dalam keadaan mabuk, Jinner bertingkah lucu dan mencium jenderal. Jenderal akhirnya melarang Jinner untuk minum-minum sendiri di kemudian hari. Kemudian ketika jenderal akan mencari peredam pengaruh untuk Jinner dan Roro, dia diserang oleh kelompok bertopeng. Ketika siang hari mereka akan pergi pun, dikejar lagi oleh kelompok bertopeng itu. Jenderal menyuruh Xuyan membawa pergi Jinner dan Roro. 夫人，热如，无论如何千万不能出来。 Setelah sampai di tengah hutan, Xuyan bertarung dengan orang-orang yang mengikuti mereka dan menyuruh Jinner bersembunyi. Tapi melihat Xuyan kalah dan terluka, Jinner akhirnya keluar.
Sementara Jenderal terkejut melihat Hute adalah penjahatnya. Pada saat Jenderal mencari mereka, Roro mengatakan kalau penjahat itu telah membawa Jiner dan Shuyan pergi. Alasan Hute melakukan itu karena Jenderal telah membunuh ayah mereka di medan perang. Tidak lama kemudian, Shuyan telah sadar, tetapi bahunya terluka. Dia meminta Jiner untuk membuka gembok, tetapi Jiner tidak bisa membukanya dengan jepit rambut miliknya. Sementara Jenderal berusaha mencari tahu tentang Hute, tetapi orang-orang tidak ada yang berani bicara. Tangro mendatangi mereka dan mengatakan alasan kakaknya menculik mereka adalah karena ayahnya telah dibunuh oleh Jenderal. Lalu, pada saat Tangro masuk ke dalam membawakan makanan untuk mereka, Shuyan mengambil jepit rambut Tangro dengan alasan ada rumput di rambutnya. Akhirnya Jiner bisa membuka gembok dengan jepit rambut itu, tetapi Tangro memergoki mereka. Setelah melihat surat yang dikirimkan Hute, Jenderal menemui mereka. Hute mengatakan kalau dia ingin balas dendam tentang kematian ayahnya yang telah Xiuming bunuh. Tetapi, kemudian Jenderal memberitahunya kalau ibu dan ayahnya juga mati di tangan mereka. Kalau begitu, apakah Jenderal harus membalas dendam kepada semua orang? Setiap prajurit yang mati berperang untuk membela negara mereka. Lalu, pada saat Hute akan menyerang Jenderal, Putri Maya datang. Dia melarang Hute membunuh, karena Jenderal adalah temannya. Selain itu, kedua belah pihak telah sepakat berdamai. Mereka semua lalu merayakan pertemuan itu dengan makan-makan dan minum. Di tengah perbincangan mereka, Maya mengatakan kalau sekarang dia sedang hamil. Semua jadi ikut berbahagia. Jenderal juga meminta tolong lagi untuk mempertemukannya dengan tabib yang handal. Setelah itu, Shuyan mengatakan pada Tangrao kalau dia tidak punya perasaan apapun terhadapnya. Dia tidak bisa membawa Tangrao pergi. Tangrao menjadi marah dan pergi. Kemudian, Jiner yang sedang berduaan dengan Jenderal jadi menginginkan anak seperti Maya dan Yuaner. Keesokan harinya, dengan bantuan Maya, Jenderal akhirnya menemukan informasi dari tabib tentang ramuan yang sedang ia cari tahu. Tapi, ketika Jenderal keluar mengantar tabib, Hute mengatakan kalau Tangro menghilang. Mereka bertiga akhirnya mencari Tangro kemana-mana, hingga Tangro ditemukan di jembatan. Tangro ingin kabur karena ia merasa tidak ada yang menginginkannya, seperti kakaknya, ayah, ibu, bahkan Shuyan. Untuk mencegah Tangro pergi, Hute berjanji tidak akan marah-marah, berteriak, juga tidak akan memukulnya. Hute juga berjanji akan menghilangkan kebencian terhadap Jenderal dan memulai semuanya dari awal. Ketika mengantar Jenderal pergi, Hute berkata kalau di medan perang tidak ada yang salah maupun benar. Kesalahannya hanyalah perang itu sendiri yang seharusnya tidak terjadi. Sesampainya di kediaman, Xiaoshu melaporkan kalau banyak pejabat yang mempertanyakan tentang penggelapan dana militer yang dilakukan Jenderal. Tapi Jenderal malah mempunyai rencana untuk memakai taktik mereka kalau dia memang benar telah menggelapkan dana militer. Jenderal kemudian menemui Jiner dan memberikan liontin giok pemberian bibinya dahulu. Jenderal bercerita kalau bibinya meninggal tanpa alasan yang jelas. Sedangkan Jiner berniat membuat pangsit di dapur, tapi dia tidak tahu harus memulai dari mana. Akhirnya, Shuyan yang membuatkan untuknya. 真好吃！今天副将出了不少力，副将辛苦了。 Lalu, setelah mendengar pendapat Roro kalau belakangan ini Jiner terlalu dekat dengan Shuyan, Jiner merasa itu memang benar. Jiner lalu mendatangi Jenderal ke barak, karena beberapa hari ini dia tidak melihatnya. Tapi Jenderal menjawab kalau dia sibuk dengan sesuatu. Jenderal kemudian menceritakan pada Jiner kalau dulu pada saat Kaisar sebelumnya masih hidup, dia menunjuk Pangeran ke-8 sebagai putra mahkota. Dan bibi Jenderal adalah putri mahkota. Lalu, Shuyan adalah putra satu-satunya mereka. Setelah ayah Jenderal meninggal, dia yang merawat Shuyan. Jenderal juga menyelidiki kematian Pangeran ke-8 dan ingin Shuyan memulihkan identitasnya. Sekian dulu ceritanya, tunggu kelanjutannya ya. Sambil menunggu, tonton dulu rangkuman cerita drama menarik yang lain. Judul saya taruh di deskripsi. Terima kasih.